Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi khassana min bainil umami bi syahri siyam. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad khairil anam. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah azza wa jal, yang paling utama kita bersyukur atas segala limpah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga detik ini Allah masih memberikan kita umur di atas keimanan, sehingga dengan keimanan memudahkan kita untuk beramal saleh. Kalaulah bukan karena Allah azza wa jal, kita tidak mungkin bisa istiqamah dalam kebaikan. Maka teruslah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya dan Allah berkahi kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, di mana hampir separuh dari bulan Ramadan telah kita lewati. Para salaf mengatakan idza madha nisf min Ramadan fa'lam fa inna as-sibaqa lam yantahi wa innal ghafilin qad ta'ibu wa inna as-sadiqin izdadu himmatan wa nashatan. Jika telah berlalu separuh dari bulan Ramadan, 15 hari berlalu, sadarilah ayuhal muslimin wal muslimat, perlombaan belum selesai. Adapun manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Orang-orang yang lalai, dia akan merasakan capek dan lelah dengan adanya Ramadan yang belum berakhir. Dia terbebani dengan adanya Ramadan. Adapun orang-orang yang jujur, izdadu himmatan wa nashatan, dia akan menambah dan bersungguh-sungguh untuk menggapai kebaikan dan apa yang telah Allah janjikan dari bulan Ramadan. Maka ya ikhwah, fastabiqul khairat. Ramadan adalah bulan berlomba dalam kebaikan sampai akhir dari bulan Ramadan. Kita saksikan ya ikhwah, di tengah-tengah kaum muslimin, ketika datangnya bulan Ramadan, masjid menjadi penuh. Namun saat ini masjid sudah mulai longgar. Air mata di awal-awal Ramadan, air mata berderas, meneteskan air mata. Namun di pertengahan Ramadan, air mata sudah mulai mengering. Al-Quran dilantunkan, pertengahan Ramadan Al-Quran mulai menjadi pajangan. Bukan Ramadan yang berubah ya ikhwah, tapi hati orang yang beriman telah mulai melemah. Ramadan tetap, tapi hati manusia karena maksiat dan dosa dan kecintaan terhadap dunia, hati itu menjadi melemah. Maka ya ikhwah, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, para salaf telah mengatakan wal ghafilin qad taibu, orang-orang yang lalai telah capek dengan adanya bulan Ramadan, karena mereka beribadah dengan tubuh mereka, bukan dengan hati mereka. Mereka beribadah dengan suasana, bukan karena iman. Sehingga gak heran ternyata banyak kaum muslimin yang berguguran di bulan Ramadan ya ikhwan. Maka jemaah rahmatullah, orang yang jujur, dia akan berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah, mengharapkan menjadi predikat orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dalam setiap malam di bulan Ramadan. Dan ia telah merasakan jujur keimanannya, dia lalai 11 bulan, dan di bulan Ramadan ia pengen taat sama Allah, pengen lebih dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat para ulama, bagaimana kita menjadi hamba yang jujur dalam keimanan kita? Kuncinya satu ya ikhwah, para ulama mengatakan as-sabr. Syahrul Ramadan syahrul sabr, bulan Ramadan bulannya kesabaran. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bersabar dalam kehidupannya. Bahkan seorang pemimpin akan diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah ketika memiliki sifat sabar. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat 24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara kalian seorang pemimpin yang di atas petunjuk kami, yaitu Allah ridhai. Syaratnya dua,
lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu biayatina yuqinun, dan dengan ayat-ayat Allah mereka yakin. Al-Imam At-Tabari menjelaskan apa arti dari lamma sabaru. Ketika mereka bersabar, yang pertama, mereka bersabar untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, menjaga salat, menjaga puasa, menjaga tilawatul Quran, menjaga sedekah. Yang kedua, dia sabar untuk meninggalkan maksiat, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia sabar atas gangguan dan capeknya ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwah, para ulama menjelaskan tingkatan kesabaran seorang hamba itu bermacam-macam, tergantung kadar keimanan seorang hamba. Bahkan para ulama menyebutkan laki-laki dan perempuan tingkat kesabarannya berbeda-beda. Sabarnya perempuan tidak sesabar laki-laki. Oleh karena itu para ulama menyebutkan laki-laki dan orang fakir lebih banyak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan penghuni neraka kebanyakan diisi oleh para wanita. Karena apa? Hatinya lemah wanita ini, sulit bersabar. Oleh karena itu Nabi SAW sering memberikan wejangan. Di antara wejangan buat para wanita, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahli nar, sesungguhnya aku telah ditampakkan akhirat neraka Allah, kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Sahabiah bertanya, yakfurna la'an wa yuksirna bil yuksirna al-lan wa yakfurna bil la'n, yakfurna bil ashir. Karena mereka itu lisannya suka mengungkit, terjatuh kepada dosa, dan mereka lalai kebaikan pasangannya. Bahkan ya ikhwah, dosa-dosa besar sering kali dilakukan oleh perempuan. Contohnya an-niyahah, meratapi, tidak percaya dengan takdir Allah, perempuan. Seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Nabi pernah menasihati seorang wanita yang di depan kuburan nangisi anaknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ittaqillah wasbiri, wahai wanita, bersabarlah, bertakwalah kepada Allah. Apa kata wanita ini? Ilaika anni, pergi engkau jauh. Fa innaka lam tusib bi musibati, sesungguhnya engkau belum merasakan apa yang aku rasakan. Kemudian di antara sahabat menegur wanita ini, apakah engkau nggak tahu siapa yang memberikan nasihat ini? Ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian wanita ini menyesal. Dia datang ke Rasulullah SAW dan mengetuk, ya Rasulullah, ingin minta maaf atas ucapannya, tutur katanya. Karena seringkali perempuan berucap, berbuat dengan perasaan, tanpa ada kesabaran. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Innama as-sabru fi sadmatil ula, kesabaran yang mendapatkan pahala yang sempurna ketika awal mula terkena ujian. Maka nasihat buat para suami, bimbinglah keluarga anda untuk bertakwa kepada Allah. Ajaklah mereka untuk memiliki sifat sabar. Putri-putri anda untuk memiliki sabar. Karena ini zaman fitnah, godaan dunia begitu dahsyat. Kalau anda tidak bertakwa, bagaimana nahkoda ini akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemimpin, kalian akan ditanya pertanggungjawaban kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Membentuk kesabaran istri dan anak ini butuh proses. Dan kuncinya adalah anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para salaf pada puncak pendidikan mereka memiliki istri-istri yang salehah. Apa? Istrinya kalau suaminya mau keluar rumah, yang diucapkan istrinya nasihat, ya zauji ittaqillah, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Iyyaka an kasbil haram, berhati-hatilah dari mencari harta yang haram. Ini kata istri yang salehah. Fa inni asbiru 'alal ju', kalau aku sabar dalam kondisi lapar, yang penting bersamamu. Wa innila asbiru min 'adzabin nar, adapun aku enggak sabar kalau aku seandainya masuk neraka Allah disebabkan engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, ingat, dunia ini sesaat. Saya tutup dengan perkataan para ulama, man ta'iba fid dunya rahatu fil jannah. Wa man rahatu fil jannah wa man rahatu fid dunya taiba fil akhirah. Barang siapa yang capek di dunia, dia mau sabar sesaat 60 70 tahun hidupnya di atas aturan Allah Subhanahu wa taala,
suaminya sabar, istrinya sabar, anak-anaknya sabar, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, sesaat dia akan istirahat di surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau leha-leha, mau santai, enggak ikut aturan Allah, enggak mau sabar, kaiba fil akhirah, dia akan capek di akhirat, dia akan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hidup adalah pilihan. Semoga Allah memberikan kita taufik, menjadikan kita hamba yang bersabar di bulan Ramadan ini, di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Allahumma ja'alna minas sabirin wa wafiqna lis-siyami Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma sallimna lana Ramadan wa sallim lana li Ramadan wa tasallamahu minna متقبل يا رب العالمين. وصلى الله على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.